Ada 5 hal yang bisa kamu dengarkan untuk kamu bisa merubah hubungan kamu dengan uang. Yang pertama, uang itu netral, manusialah yang memberi makna. Kita tumbuh dalam dunia yang menjadikan uang sebagai ukuran segalanya. Nilai kerja kita, rasa aman kita, bahkan kadang nilai diri kita sendiri. Tapi mari kita mulai dari sini ya. Uang itu netral, ia tidak baik, tidak buruk, tidak suci, tidak kotor. Ia hanya alat seperti pisau yang digunakan untuk memasak atau melukai. Yang membuat uang menjadi tekanan, ketakutan, atau kemelekatan bukan uang itu sendiri, tetapi persepsi kita terhadapnya. Kedua, uang dan luka batin. Banyak dari kita punya luka tentang uang yang tidak kita sadari berasal dari masa kecil. Mungkin orang tua kita bertengkar karena kekurangan uang. Mungkin kita sering merasa bersalah saat meminta sesuatu. Atau mungkin kita diajari bahwa menjadi kaya itu egois. Sementara hidup sederhana yang menderita itu lebih mulia. Dan tanpa sadar, luka itu membentuk hubungan batin kita dengan uang. Entah kita takut kehabisan uang, atau kita sabotase diri sendiri untuk tidak pernah benar-benar punya cukup. Kita menyimpan keyakinan bahwa kita harus kerja keras sampai lelah, baru kita pantas dapat uang. Bahwa hidup nyaman itu hanya untuk orang-orang beruntung, bukan untuk kita. Padahal itu semua hanya cerita lama yang tidak harus kita bawa terus. Ketiga, uang dan rasa takut kehilangan. Nah, lucunya, semakin kita bergantung pada uang sebagai sumber rasa aman, semakin besar ketakutan kita kehilangan. Kita terus khawatir, bagaimana ya kalau nanti tidak cukup? Bagaimana ya kalau usahaku gagal? Bagaimana kalau semua ini hilang? Padahal rasa aman sejati bukan datang dari angka rekening, tapi dari keyakinan dalam diri bahwa kita mampu menciptakan kembali apapun yang hilang. Bahwa kita bisa bangkit, bisa belajar, bisa adaptasi, itulah kekayaan sejati. Keempat, uang dan spiritualitas. Uang bukan hal duniawi yang kotor seperti yang sering kita dengar. Justru, uang adalah energi spiritual yang bisa membawa kebaikan jika menyambutnya dengan kesadaran. Uang memberi kita kemampuan untuk menolong orang lain, untuk menciptakan keindahan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang punya makna. Tapi syaratnya satu, kita harus sembuh dulu dari luka-luka terhadap uang. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Kita harus mulai melihat uang bukan tujuan akhir, tapi sebagai alat perjalanan. Dan yang kelima, kamu mungkin bertanya, bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan uang? Yang pertama, kenali ceritamu tentang uang. Apakah kamu percaya uang itu susah didapat? Apakah kamu merasa bersalah saat memiliki lebih? Kedua, bersyukurlah pada uang yang ada. Setiap kali kamu membayar sesuatu, ucapkan dalam hatimu, terima kasih uang, kamu datang di saat aku butuh, dan kamu akan datang lagi. Ketiga, jangan takut kehilangan. Yang penting bukan seberapa besar uangmu, tapi seberapa tenang kamu saat mengelolanya. Keempat, sambut uang seperti kamu menyambut tamu baik, tanpa berlebihan, tanpa menolak. Karena uang adalah tamu yang datang ke rumah yang bersih, bukan yang penuh kecemasan. Pada akhirnya, uang akan mengikuti energi kita. Jika kita hidup dari rasa takut, kita akan terus menarik kekurangan. Jika kita hidup dari rasa cukup, kita akan menarik kelimpahan. Kita tidak perlu menjadi orang kaya untuk merasa aman. Kita hanya perlu merasa cukup dan layak untuk diberi lebih oleh semesta. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi uang yang datang dari rezeki yang selaras itu jauh lebih ringan, lebih berkah, dan lebih tahan lama. Jadi hari ini ucapkan dalam hatimu, aku berdamai dengan uang, aku layak menerima,
Aku tidak takut memiliki, dan aku tidak takut berbagi. Uang bukan musuhmu. Dia hanya menunggu kamu siap mencintainya dengan cara yang sehat. Setiap pikiran negatifmu muncul karena uang, kamu bisa kembali ke video ini. Simpan dan dengarkan kembali sampai akhir dan tumbuhkan keyakinan dirimu agar memiliki hubungan baik dengan uang itu sendiri.